rekonsiliasi obat. Jadi rekonsiliasi obat adalah proses untuk memastikan daftar obat pasien itu tetap akurat dan juga lengkap setiap terjadi perpindahan pelayanan kesehatan. Nah, menurut WHO, rekonsiliasi obat merupakan strategi untuk keselamatan pasien serta mengurangi medication error pada masa transisi perawatan. Nah, tujuannya itu selain mencegah medication error, dia untuk menjamin kesinambungan terapi, mengidentifikasi perbedaan terapi, dan juga meningkatkan keselamatan pasien. Nah, kapan sebenarnya rekonsiliasi ini dilakukan? Nah, rekonsiliasi dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit atau admission, dan juga saat pindah ruangan atau transfer, dan juga saat pasien pulang atau discharge. Nah, karena pada masa transisi inilah merupakan risiko kesalahan obat yang paling tinggi. Kemudian yang berikut teknik pengambilan BPMH. Nah, rekonsiliasi obat ini dimulai dari BPMH atau Best Possible Medication History. Nah, ini dilakukan dengan wawancara menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, itu bisa misalnya bisa diceritakan semua obat yang Bapak atau Ibu minum setiap hari. Nah, yang digali atau dilihat itu meliputi obat resep, obat bebas, obat herbal dan juga suplemen, vitamin serta riwayat alergi, dan juga data verifikasi itu didapat atau dilihat dari resep lama, buku kontrol obat yang dibawa pasien. Kemudian untuk penjelasan form rekonsiliasi obat yang pertama itu kita melihat identitas pasien, diisi lengkap ada nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan juga tanggal masuk rumah sakit serta nama dokter yang menangani. Nah, ini penting untuk keselamatan identifikasi pasien. Kemudian yang berikut adalah riwayat alergi. Itu kita mencentang apakah pasien ini tidak ada riwayat alergi ataupun ada riwayat alergi ataupun toleransi. Nah, jika ada, tuliskan jenis obatnya dan reaksi apa yang terjadi. Kemudian untuk tabel riwayat obat itu kolomnya diisi atas nama obat, biasanya itu penggunaan nama generik, dan juga diisi dosis, frekuensi, dan juga cara pemberian, serta jumlah obat yang dibawa, tanggal pemberian obat terakhir, tanggal stop jika ada, sisa obat, dan juga status obat. Nah, pada kolom status obat itu bisa pilih lanjutkan aturan pakainya tetap sama, ataupun lanjut aturan pakai berubah ataupun berhenti. Jika stop atau berubah, maka ditulis alasan medis yang lengkap. Nah, untuk contoh kasus pengisian form itu misalnya pasien laki-laki berusia 60 tahun dengan riwayat hipertensi dan juga diabetes. Nah, riwayat obat sebelum masuk rumah sakit itu ada amlodipin 5 mg sekali sehari, metformin 500 mg 2 kali sehari, dan juga simvastatin 20 mg satu kali dan diminum pada saat malam hari. Nah, saat masuk rumah sakit itu amlodipin tetap dilanjutkan, metformin ini dihentikan karena ada gangguan fungsi ginjal, dan juga simvastatin ini belum diresepkan. Untuk analisis amlodipin tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan. Kemudian metformin itu di stop atau intentional discrepancy, dan juga simvastatin tidak diresepkan lagi tanpa alasan atau merupakan unintentional discrepancy. Kemudian ada teknik komunikasi SBAR. Nah, SBAR ini adalah metode komunikasi yang terstruktur dan juga digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas, ringkas, dan juga sistematis. Nah, metode ini juga direkomendasikan oleh WHO dan menjadi standar komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, untuk komponen SBAR itu yang pertama adalah situasi. Ini berisi kondisi terkini dan masalah utama secara singkat. Biasanya menjawab pertanyaan siapa pasiennya dan juga apa masalahnya sekarang. Contohnya itu, dokter, saya melapor bahwa Tuan A di ruangan melatih ditemukan insulin tidak tercantum dalam resep saat ini. Nah, prinsipnya itu dia harus singkat,
langsung ke inti masalah tanpa bertele-tele. Kemudian B, yaitu background atau latar belakang. Itu berisikan informasi pendukung yang relevan dengan masalah. Biasanya itu berupa ditanyakan apa riwayat penting pada pasien dan juga obat apa yang sebelumnya digunakan serta mengapa hal ini penting. Contohnya pasien A memiliki riwayat diabetes mellitus dan juga rutin menggunakan insulin 10 unit setiap malam sebelum masuk rumah sakit. Nah, hanya sampaikan informasi yang relevan dan juga jangan terlalu panjang. Kemudian untuk asesmen atau penilaian berisi analisis ataupun temuan objektif. Misalnya apa hasil evaluasi kita dan apa dampaknya jika jika tidak ditangani. Contohnya gula darah pasien saat ini 280 mg per desiliter dan insulin belum diresepkan dalam terapi rawat inap. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa masalah ini memiliki konsekuensi klinis yang harus segera ditangani. Kemudian ada recommendation atau rekomendasi. Ini berisi saran ataupun tindakan yang diharapkan, misalnya apa yang kita rekomendasikan dan juga apakah perlu konfirmasi atau perubahan terapi. Nah, untuk contohnya mohon konfirmasinya apa insulin yang akan dilanjutkan dengan dosis yang sama atau ada penyesuaian. Baik, jadi sebagai kesimpulan, rekonsiliasi obat adalah proses yang penting dalam menunjang keselamatan pasien. Ini dilakukan dengan mengumpulkan BPMH serta membandingkan terapi saat ini dan juga mengidentifikasi diskrepensi, mendokumentasikan pada form rekonsiliasi serta mengkomunikasikan bila ada kesalahan menggunakan SBHR. Dengan pelaksanaan yang baik, medication error dapat dicegah dan mutu pelayanan akan meningkat. Sekian dan terima kasih.